Terima kasih Anda masih menyaksikan Perempuan Bicara. Tadi sebelum jeda saya sempat bertanya juga nih ke Ibu Sinta ya. Ini kan ada sejumlah tantangan dan hambatan yang disebutkan tadi oleh Mutia, oleh Pipit juga ya. Perempuan dalam berbisnis gitu. Mulai dari modal usaha sampai keterbatasan networking atau jaringan ya dalam berbisnis. Nah, forum bisnis B20 ini Bu Sinta, bagaimana sih cara menentukan prioritas target-target pengusaha UMKM wanita? Apakah ada persyaratannya mereka untuk kemudian, oke deh ini kita akan prioritaskan untuk maju dan dirangkul oleh B20 misalnya? Iya. Jadi B20 ini kan cuma salah satu Forum ya. platform ya. Ya. Jadi dengan kita lihat sendiri sebenarnya untuk pengembangan kewirausahaan perempuan itu banyak sekali organisasi yang juga membantu dan mendorong ini. Jadi yang kami lakukan adalah di level internasional itu adalah connecting the dots juga gitu. Jadi kami lihat banyak sebenarnya kita mulai lihat dari program banyak sekali program perusahaan-perusahaan besar yang juga membantu pengembangan wirausaha perempuan. Nah, kemudian kita melihat ini masing-masing semua jalan sendiri gitu. Iya, betul. Gimana nih kita kalau supaya kita connecting sehingga lebih banyak organisasi perempuan yang telah menjaring wirausaha perempuan ini untuk dibantu. Ya. Gitu kan, untuk supaya bisa lebih besar, untuk membantu lebih banyak gitu. Nah, inilah connecting the dots yang kami lakukan untuk supaya bisnis matchingnya ini juga bisa jalan gitu. Matching antara juga perusahaan besar maupun organisasi perempuan yang sudah membantu untuk pengembangan wirausaha perempuan gitu. Nah, di masing-masing organisasi perempuan tuh macam-macam. Ada yang fokusnya lebih banyak di pelatihannya mungkin, ada yang fokusnya lebih banyak di penyediaan. Saya contohnya saya mendirikan Angel Investment Network ya, sudah 10 tahun yang lalu. Dan itu pada waktu saya mau mulai itu saya gegetnya tuh mulainya karena saya lihat ini kok pengusaha perempuan sulit banget ya. Dapat ada 3 masalah. Satu untuk mendapatkan akses pasar tadi, jejaringnya. Kedua permodalannya. Kemudian yang ketiga juga peningkatan kapasitas pelatihan-pelatihan itu ada gitu. Tapi mungkin kurang fokus atau Nina. Jadi kemudian kami melihat, ini kayaknya dari segi permodalan, kita mesti bantu nih. Karena mereka sulit untuk ke perbankan segala, belum tentu bisa dapat modal begitu mudah ya. Dan kebanyakan masih tergantung kepada suaminya, aset atas nama suaminya nggak bisa dikolateralkan dan lain-lain. Nah, disitulah saya sebenarnya mulai dengan yang namanya fund khusus untuk perempuan gitu. Dan kita membantu mulai dengan permodalan untuk women-women startup termasuk mentoring. Jadi saya bilang sama teman-teman perempuan bisnis saya katakan, ini kan kamu udah sukses, sekarang kamu bantu dong teman-teman kita startup ini, UMKM ini untuk supaya lebih maju gitu kan. Nah, kemudian lah mulai dan saya bilang nggak cuma ngasih duit untuk modal, kamu mesti bantu mentoring, termasuk bukain mereka jejaring, ya kan berikan jejaring, buka pasar dan lain-lain gitu. Nah, inilah sebenarnya mulainya dari situ aspeknya. Nah, sekarang Genderlands Investing ini sudah sangat juga dikenal gitu. Jadi sudah banyak malahan institusi yang mau fokus cuma di GLI. Untuk Genderlands dan apalagi sekarang kita yang namanya impact investing. Saya nggak tahu teman-teman udah tahu nggak yang namanya impact investing. Impact investing tuh dia tidak hanya mengedepankan urusan investasi karena urusan profitnya. Jadi dia nggak cuma lihat dari komersialnya, tapi dia lihat bagaimana ini bisa berikan impact atau berdampak ya kepada hal-hal sosial yang lebih besar. Termasuk bisnis perempuan gitu. Dalam bisnis perempuan dia mempekerjakan misalnya banyak sekali juga perempuan untuk dari sosial aspeknya dia kan penting karena di SDG itu ada nomor 5. Nomor 5 itu Sustainable Development Goal itu untuk pemberdayaan perempuan. Gitu loh, women empowerment. Nah, jadi ini sebenarnya sekarang ini bisnis-bisnis perempuan ini perlu lebih mengetahui bahwa kesempatan opportunity untuk mereka didorong, dibantu tuh sangat besar. Jadi harus cari tahu ya Bu? Nah, disitulah kenapa kita ada platform seperti B20 dan lain-lain untuk memberikan informasi ini. Jadi kalau di Indonesia kita bisa menyebarkan, ini ada ini gitu. Jadi mereka bisa mengambil kesempatan itu. Oke, ini momentum yang bagus, tapi banyak tadi hambatan tantangan yang dihadapi perempuan. Buat Bu Ika, apakah hanya dari faktor eksternal saja hambatan perempuan itu untuk maju di Indonesia? Ya, tadi saya sudah bilang ya Mbak, kalau hambatan internalnya tadi kan dari mindsetnya ya, jadi harus berubah ya, memang harus tadi ada program-program dari B20 itu bagus sekali, jadi perempuannya sendiri juga harus meningkatkan kemampuannya lewat atau sesama perempuan itu pelatihan. Sebenarnya woman empower woman atau kadang-kadang ada woman yang tidak empowering woman gitu, gimana? Jadi saingannya ya sesama wanita
maaf ya, saling menjatuhkan kadang-kadang Kadang gitu seperti ya. itu ya, oke. Iya, jadi memang itu fenomena yang misalnya sesama batik, saingan gitu ya. Oh ya, Jadi batik pasti banyak sekali ya. jadi Iya, memang iya. harus punya ciri khas tertentu mungkin ya Mbak ya. Jadi kalau kita lihat, kalau saya lihat sebenarnya kearifan lokal kita luar biasa Mbak. Iya, Indonesia kan negara yang terdiri dari pulau-pulau, iya. misalnya sekarang tenun ya, tenun dari NTT ya, kearifan lokal dari misalnya dari Padang, dari Palembang, itu kan cantik-cantik banget ya Iya. Bu ya. Jadi untuk bisa keluar negeri gitu, justru itu yang sebenarnya harus kita pasarkan. Jadi Iya. nanti untuk menghindari tadi ya sesama wanita, mungkin kalau produknya sama itu persaingannya, kompetitornya kan lebih ini. Mungkin cari yang spesifik gitu, Unik. yang unik, yang spesifik. Punya Jadi karakter sendiri. iya, Iya. jadi terutama itu dari komunitas-komunitas kita kan juga banyak ya, komunitas tidak hanya batik tapi tembakau, tapi kan ada juga yang kuliner kita juga luar biasa Betul, ya. betul. Pak Obama aja sukanya makan nasi goreng gitu, sate Iya, di iya. luar negeri. Jadi komunitas kuliner, komunitas tadi ya tenun-tenun ya, komunitas pertanian kita juga luar biasa ya Iya. Mbak. Jadi misalnya dari kita punya desa binaan ya di Pulau Tidung itu. Misalnya di situ kan banyak apa namanya tales ya. Iya. Nah itu jadi dibikin keripik, dibikin segala macam. Desa inovasi perempuan itu benar-benar dikembangkan. Tapi mungkin tadi ya Bu kurang modal, kurang networking nanti untuk Informasi, memasarkannya, edukasi yang informasi tadi, ya. Jadi oke. Iya. mungkin dengan adanya B20 ini nanti sosialisasi, edukasi itu sangat penting Dan ya lebih untuk mudah harusnya ya. Karena panjang gitu. tangan, kalau enggak kita berharap ada Ibu Sinta, kurang lebih Ibu Sinta 100 Ibu Sinta ya. Jadi banyak yang menggalakkan ini supaya orang tahu dan teredukasi Bu. Itu kan yang Ya, sebenarnya yang minim gitu kan. disosialisasikan ya. Betul, Bu. betul sekali. Nah saya pengen dengar Mbak Pipit ya. Dari Mbak Pipit pengalaman, ada nggak pengalaman yang sangat mungkin kurang baik yang diingat selama menjadi pengusaha perempuan? Saya sebagai perempuan, sebagai pengusaha perempuan, mungkin saya cukup beruntung ya. Karena saya mendapatkan dukungan yang sangat besar dari keluarga saya sendiri, bahkan dari suami saya. Jadi untuk saya sendiri tidak cukup merasakan hal-hal yang Kurang baik ya? mengenai Jadi pengalaman saat saya ini sebagai... smooth aja gitu ya, lancar aja, berjalan pelan-pelan ke atas. Iya, justru pecut-pecutnya justru dari pasangan, dari keluarga, justru malah mendapatkan support yang sangat baik sih. Oke, tapi kalau saingan kompetitor sehat atau gimana? Kalau mengenai kompetitor, kalau saya sendiri sih berharap tidak ada sikut-sikutan, tidak ada persaingan. Kita justru berharap bisa saling berkolaborasi untuk sama-sama maju nih gitu. Oke. Karena untuk memajukan satu bidang tertentu, katakanlah batik, nggak bisa kita bergerak sendiri. Gitu. Harus berkolaborasi. Kita harus berkolaborasi, harus bersama-sama sih. Oke, alhamdulillah tidak ada pengalaman yang kurang baik ya. Saya mau tanya ke Mutia nih. Terserah nih senyamannya ya, ada pengalaman yang kurang baik nggak dalam menjalani bisnis ini? Oh tentu saja ada Mbak Balkis. Karena saya perempuan yang kadang-kadang banyak orang yang underestimate bahwa saya nggak tahu pengetahuannya tentang cerutu. Memang background saya juga bukan di cerutu sebelumnya, jadi saya mesti mempelajari apa sih cerutu itu sendiri. Saya nggak tahu dan tidak punya relasi untuk grup-grup juga, membuat saya untuk... karena kalau cerutu komunitasnya sangat spesifik ya? Betul. Kalangannya kalangan spesifik, itu komoditas yang mewah gitu betul. ya? Jadi saya harus belajar melalui sosial media. Saya belajar melalui sosial media dan akhirnya sampai sekarang teman-teman justru malah sudah menerima keberadaan saya sebagai wanita. Perempuan yang menjual cerutu dan di Indonesia tuh nggak banyak Mbak Balkis. Mungkin hanya 5% atau 10% di Indonesia untuk penjual cerutu. Oke. Pebisnis cerutu, sorry. Tapi di balik itu untuk yang pekerja di pabriknya sendiri itu hampir 90% waktu saya datang ke pabriknya sendiri itu justru perempuan gitu. Yang apa namanya Bu bahasanya itu? Membuat melinting produk rolling, ya. apa melinting ya? Melinting ya, melinting tembakau. Justru perempuan. Padahal penikmatnya banyak laki-laki ya? Betul. Ada yang bekerja 40 tahun, ada yang bekerja 30 tahun, ada yang baru 2 tahun. Sektor informal yang tadi dibicarakan ya. Betul. Jadi sekarang saya lebih terbuka lagi mengenai untuk cerutunya sendiri kayak gitu sih. Oke, jadi ada kesulitannya terasa ya begitu ya? Betul.
Karena dianggap sebelah mata tidak Betul, mengerti. malah sekarang saya lebih banyak kayak ada 10 orang berkumpul, saya sendiri perempuan, yang lainnya laki-laki. Oke, kita akan tanya sesaat lagi kepada masing-masing ya pengusaha perempuan ini ya. Kira-kira apa harapannya dalam bisnisnya ke depan, dan juga Ibu Sita dengan solusi Jitu-nya ya. Dan semangat dari Ibu Ika nih buat perempuan-perempuan pengusaha UMKM. Sesaat lagi di Perempuan Bicara.